Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zain Permana di sini. Di channel ini saya banyak bahas tentang diri, relasi, dan hal-hal berbau psikologi. Ya, kali ini di setiap hari Selasa berarti saya akan upload tentang kajian tentang kasus yang pernah saya tangani. Jadi ada kasus yang datang yang saya konseling atau yang curhat di DM Filosofi Ruang Hati. Jadi kalau teman-teman mau curhat bisa ke @filosofiruanghati, nanti akan saya kasih linknya di bawah di deskripsi. Atau kalau teman-teman butuh konseling secara profesional juga bisa ke @filosofiruanghati. Saya akan bacakan kasus yang kedua ya, cerita yang kedua. Nah, barangkali dari kasus ini kita kemudian bisa sama-sama belajar. Dan barangkali juga kasus ini mungkin ada kemiripan sama kasus yang sedang teman-teman alami saat ini. Dan kita akan bahas itu. Nah, kasus ini namanya saya samarkan dan juga ada beberapa hal yang saya dramatisasi secara wajar. Dan juga yang penting itu akan saya kaji apa sih dinamika psikologisnya. Jadi saya tidak mengumbar orangnya, tapi saya akan jelaskan dinamika psikologisnya seperti apa, kok bisa seperti itu berdasarkan kasus yang diceritakan. Oke, kita mulai ya. Jadi ada orang yang bernama katakanlah seorang perempuan ini bilang gini, "Assalamualaikum Kang, aku boleh curhat kah? Jadi aku punya teman cowok," katanya. "Awalnya hubungan kami itu baik-baik aja, biasa aja, bahkan profesional," katanya. "Karena kami satu organisasi dan lama-lama dia menganggap saya itu seperti bundanya. Jadi dianggap jadi hubungannya jadi mother zone, dianggap di bunda-bunda gitu. Ternyata ini masih kuliah ya. Jadi organisasi kampus, perkuliahan, dia kakak tingkatnya si cewek ini dekat sama juniornya yang laki-laki. Jadi dia manggil ke si kakak tingkatnya ini, ke si subjek yang cerita ini bunda. Nah, awalnya biasa aja sama dia. Terus setelah hilang kontak karena libur semester dan masing-masing pulang ke daerah asalnya, dia baru ngeh ya, si orang ini baru ngeh bahwa aku tuh jatuh hati sama dia, katanya gitu. Nah, jujur aku ngerasa bersalah banget suka sama dia. Dia itu sudah menyukai orang lain teramat dalam dan dia lebih muda umurnya. Aku sedih, aku nggak bisa umbar rasaku ini ke teman-temanku. Aku ingin diam aja agar rasa ini menghilang seiring tak bertemunya aku dengannya. Pas balik liburan, kok aku sama dia malah semakin dekat, dia makin terbuka sama aku, dan jujur rasanya nggak enak. Aku memutuskan untuk mendukungnya, memberikan cahaya untuknya, dan juga jadi terjebak. Jadi pengen pergi dari dia tapi nggak bisa, dan rasa ini makin bertumbuh. Dan dia juga nih, si orang ini nggak ngeh bahwa si cowoknya itu tahu atau nggak perasaannya. Nah, pertanyaan dia tuh, apakah ini tanda bucin atau toxic relationship? Gitu ceritanya. Oke, kita bahas ya. Jadi biasanya kalau saya membahas satu kasus itu akan saya kategorisasi dulu mana fakta atau kejadian di permasalahan itu, mana kenyataannya. Jadi mana faktanya, mana perasaannya. Jadi kita perlu memisahkan supaya si fakta ini jadi jangkar kita dalam menganalisa. Jangkar saya dalam menganalisa satu kasus. Jadi ketika ada kasus datang, ada yang cerita, ada yang sharing, maka saya akan pisahkan dulu mana kejadian yang faktanya, mana yang berupa perasaannya. Nah, di kasus yang ini tadi, si perempuan ini, faktanya adalah dia dan laki-laki itu sering bersama, berada pada satu setting yang sama. Ya, laki-laki dan perempuan ini pada satu setting yang sama, yaitu organisasi. Mereka berinteraksi pada satu setting yang sama. Dan interaksinya dari yang diceritakan itu sepertinya lumayan frequent. Artinya ya antara sering tapi nggak sering banget gitu, tapi frequent. Jadi mungkin setiap hari selalu ada interaksi. Itu faktanya. Fakta yang kedua adalah ada libur semester. Artinya mereka berdua di setting organisasi ini sempat dipisahkan karena masing-masing
pulang ke kampung halamannya. Nah, di kampung halamannya inilah yang tadinya punya kegiatan atau interaksi yang frekuen. Artinya apa? Artinya kan punya kebiasaan, punya jadwal yang itu tuh masuk ke bioritmik, ke kebiasaan. Jadi bayangkan teman-teman kalau terbiasa sarapan, terus ternyata orang yang biasa sarapan bubur ayam misalkan, terus suatu hari atau selama seminggu penuh ternyata pas datang tukang bubur ayamnya udah nggak ada, atau udah pindah, atau bahkan udah bangkrut. Nah, kebiasaan kita kan terganggu. Jadi bukan karena kita butuh makan bubur ayamnya, tapi kebiasaan yang terganggu. Nah, begitu juga sama si perempuan ini. Perempuan ini itu dan si laki-lakinya punya kebiasaan, yaitu kebiasaan untuk berada pada satu setting yang sama dan frequently interaction. Jadi ada frequent interaction. Jadi mereka punya frekuensi yang khas, yang biasa untuk berinteraksi. Nah, ketika ada libur semester yang mengharuskan mereka berpisah, berarti kan ada kebiasaan yang dicabut. Ada kebiasaan yang dicabut. Sama seperti contohnya tadi, kalau kita biasa makan bubur tiap hari, terus ternyata si tukang buburnya kebetulan bangkrut atau pindah, atau malah kita nggak bisa mengakses lagi bubur itu, maka ada kebiasaan yang hilang. Nah, biasanya kebiasaan yang hilang itu akan disertai dengan perasaan yang kita kenal dengan rindu, gitu ya, yang kita rindukan, gitu. Saya ulangi lagi ya, kebiasaan yang hilang akan menimbulkan perasaan. Jadi kebiasaan yang hilang akan membangun satu perasaan. Nah, perasaannya namanya rindu. Oke, let's that sink in dulu. Sampai sini mudah-mudahan jelas dulu ya. Itu dinamika psikologisnya. Kebiasaan yang hilang itu membangun yang namanya rindu ya. Nah, yang khas dari rindu adalah dia akan mengembangkan rasa-rasa terhadap objek rindu. Saya ulangi lagi ya. Kebiasaan yang dicabut akan menimbulkan rindu. Rindu itu membuat kita membangun perasaan yang besar terhadap objek yang dirindu. Barangkali yang dirindukan itu kehangatan conversation, aktivitas organisasinya yang memang profesional. Tapi karena kita nggak ketemu orangnya dan rindu ini membuat kita memunculkan perasaan-perasaan terhadap si objek rindu. Nah, kebetulan ke tokoh kita yang tadi cerita adalah rasa suka. Rasa suka itu kemudian muncul sebagai rasa buah dari rindu. Yang sebetulnya bisa jadi rindunya itu bukan sama orangnya, tapi pada aktivitas yang rutin yang sudah jadi kebiasaan. Nah, ini yang mesti kita waspadai dulu, yang mesti kita cek betul-betul. Kalau saya sebagai seorang konselor, memastikan betul bahwa fakta ini jelas dudukannya dan perasaan ini tahu awal mulanya berasalnya dari mana. Sehingga kalau nanti kemudian si mbak-mbak ini, teteh ini, perempuan ini nanya, aku harus gimana, bagaimana dengan perasaanku, kita bisa tahu cara mengelola perasaannya, karena kita tahu source-nya dari mana berdasarkan dinamika atau mekanisme tadi. Sampai sini mudah-mudahan jelas ya. Jadi ada rasa yang dibangun terhadap objek yang dirindu. Rasa itu kebetulan rasa suka. Dan ketika bertemu lagi, si perempuan ini di dalam ceritanya bilang bahwa rasa ini makin besar. Oh iya, karena datang sudah dengan muatan rasa. Ketika bertemu sudah dengan muatan rasa, rindu ini membuncah dan responnya positif, makin dekat. Rasa suka itu timbul. Nah, yang jadi masalah di kasusnya yang diceritakan pada subjek kali ini adalah karena dia ngerasa bersalah. Dia ngerasa bersalah bahwa rasa ini seharusnya tidak ada. Kenapa dipikir tidak ada? Karena hubungannya itu harusnya hubungan yang profesional. Buat si perempuan ini harusnya hubungannya hubungan organisasional, hubungan yang profesional, dan harusnya perempuan yang lebih tua tidak menyukai lelaki yang lebih muda gitu. Jadi ada value atau keyakinan pribadi yang membuat dia mikir bahwa rasa suka ini harusnya tidak boleh terjadi. Nah, keyakinan dan pikiran perasaan pribadi terhadap rasa ini membuat dia bingung. Apakah yang dinamakan rasa ini? Nah, kemudian apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini?
Tadi ya ada dinamika psikologis, yaitu kebiasaan yang hilang membuat rasa rindu. Rindu ini membangun banyak perasaan. Itu yang sebetulnya jadi kunci utama dari kasus yang kita bahas kali ini. Lalu ujungnya seperti apa, outputnya seperti apa, saya konselingnya seperti apa, itu nggak akan saya bahas. Jadi yang saya bahas itu terkait dengan dinamika psikologisnya, dan barangkali teman-teman mungkin punya rasa yang sama. Bahwa hilangnya satu urutan kebiasaan membuat kita memunculkan kerinduan. Nah, kerinduan ini yang membuat kita cenderung untuk membangun banyak-banyak perasaan terhadap objek atau subjek yang dirindu. Dan itu yang membuat kita memunculkan kegelisahan, kecemasan, atau sebaliknya seperti cerita yang teman kita yang cerita adalah rasa suka, rasa cinta, kasih sayang, dan kebahagiaan karena merindu. Itu yang bisa saya sampaikan di video ini. Kalau ada yang ingin dikomentari dan ditanyakan, silahkan di kolom komentar. Atau barangkali teman-teman ingin share video ini ke orang yang kayaknya punya kasus yang sama, dan supaya orang itu sadar bahwa ini ya dinamika atau mekanisme psikologis yang aku lagi alami. Barangkali mirip banget sama dia. Jangan lupa like video ini kalau suka, subscribe kalau teman-teman belum. Sampai jumpa di video curhat berikutnya di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.